Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Nisa dan aku Azara Kila Saputri, kakak Kila dari TK Ar-Rahman. Di sini kita berdua akan melakukan kegiatan ya kakak, yaitu berdongeng yang berjudul Putri Salju dan 7 kurcaci. Oke, kita mulai ya kakak Kila. Siap. Di suatu kerajaan telah lahir seorang bayi yang kulitnya sangat bersih, putih seperti salju. Kayak bunda. Iya, makasih. Bayi itu diberi nama Putri Salju. Sayangnya, tak lama setelah melahirkan, sang ratu meninggal dunia. Kasihan ya kak, Putri Salju ditinggal ibunya kakak Kila. Jadi sedih. Iya. Sang raja khawatir putrinya akan kesepian dan tumbuh tanpa seorang ibu. Raja pun memutuskan untuk menikah kembali. Jadi Putri Salju mempunyai ibu Baru. Iya. Setelah itu, sang ratu yang baru ternyata malah sangat membenci kepada Putri Salju. Karena apa kakak tahu enggak? Karena ia tidak suka karena kecantikannya yang tersaingi oleh Putri Salju, teman. Ratu pun menyuruh prajurit untuk mencelakakan Putri Salju. Ya, ratunya ternyata nggak baik ya kakak ya. Jahat. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Harus jadi orang yang Baik. gitu. Kita lanjut ya. Bawa Putri Salju ke hutan dan bawa hatinya sebagai bukti keberhasilanmu. Perintah sang raja, perintah sang ratu. Bahaya ya kak ya. Sebagai bukti keberhasilannya. Baik sang ratu, kata prajuritnya. Nih prajuritnya kakak. Ini sang ratu yang baru ya. Iya. Setelah itu, keesokan harinya, si prajurit mengajak Putri Salju ke hutan. Jalan ke hutan. Putri Saljunya tidak ada pemikiran yang aneh-aneh kak. Mungkin hanya diajak jalan-jalan sama prajuritnya. Mungkin gitu ya kak ya pemikirannya. Prajurit tidak tega mencelakai Putri Salju. Akhirnya prajurit itu meninggalkan Putri Salju sendirian di hutan. Kasihan ditinggal sendirian ya kak di hutan. Ada hewan. Iya, hewan buas ya kak ya. Gigit. Setelah itu, sebagai ganti hati Putri Salju, si prajurit kembali dengan membawa hati seekor rusa. Dia berbohong kak, biar dikira si Putri Saljunya tidak meninggal gitu. Ratu sangat bahagia karena mengira Putri Salju telah tiada. Setiap hari Ratu bercermin dan memuji dirinya. Hahaha. Sekarang aku yang paling cantik di negeri ini. Dia nggak tahu ternyata Putri Salju itu masih hidup. Yang dibawa hatinya itu hati rusa. Rusa itu apa ya? Rusa itu binatang rusa. Lanjut ya kak. Setelah itu Putri Salju kebingungan menyusuri hutan sendirian kak di dalam hutan. Bisa takut bunda. Kasihan ya kak ya. Yang menemu rumah ya. Iya, lanjut dulu ya ceritanya. Hingga akhirnya si Putri Salju melihat sebuah rumah mungil.
Kira-kira rumahnya siapa ini ya? Dia langsung masuk kayaknya. Nah, Mau tok-tok. Putri Salju masuk ke dalam rumah. Dia merasa lelah karena seharian dia mengintari hutan sendirian. Dan dia merasa lapar dan ia segera menyantap makanan yang tersedia di meja makan. Setelahnya, Putri terbaring di salah satu tempat tidur, kecapekan kakak Kilayan. Setelah itu, setelah seharian bekerja, ketujuh kurcaci pulang ke rumah mungilnya dengan rasa lapar. Sesampainya mereka terkejut. Kok makanan kita sudah habis? Siapa ya yang makan? Kata kurcacinya. Ya kak ya. Nih, siapa yang telah memakan makanan kita? Itu kata kurcacinya. Tanya kurcaci merah. Nih kurcaci merah kakak Kilan. Kurcaci lain melihat ke dalam kamar. Tampaklah seorang putri cantik yang sedang tidur berbaring di kamar. Di kamarnya kurcaci. Iya. Sepertinya dia kelelahan. Capek. Iya, kata kurcaci yang biru. Biarkanlah dia istirahat. Putri Salju terbangun. Tak lama ya, kemudian Putri Salju terbangun. Ia langsung meminta maaf kepada kurcaci karena telah masuk rumah tanpa seizin mereka. Jadi kalau masuk rumahnya siapapun itu harus minta izin ya kakak ya, nggak boleh langsung Dosa. harus tunggu orangnya datang dulu. Ya, mungkin ini Putri Saljunya karena kecapean jadi dia langsung masuk kakak. Ya, tapi untuk yang lainnya nggak boleh ya, harus seizin yang punya rumah. Putri Salju juga menceritakan kejadian yang dia alami. Dia meminta kepada para kurcaci agar diperolehkan tinggal bersama di rumah mereka yang mungil. Oh Si gitu ya. kurcaci, iya, si kurcacinya senang karena ada putri yang cantik di dalam rumahnya. Baiklah, kamu boleh nginap di sini bersama kita gitu kata. Tidurnya di mana Bu? Tidurnya di dalam kamarnya kurcaci itu tadi kak. Kurcacinya mungkin yang tidur di luar. Gitu. Para kurcaci menyetujuinya. Oke, katanya. Tetapi Putri Salju harus memasak, membereskan rumah. Putri Salju yang baik dengan senang hati menyanggupinya. Baiklah, saya akan memasak makanan untuk kalian dan membereskan rumah-rumah ini. Itu kata Putri Salju. Baik ya kakak ya. Setelah itu, suatu hari, sang ratu sedang bercermin dengan cermin ajaibnya. Jadi sang ratu tuh punya cermin ajaib kakak Kila. Berarti dia jahat. Iya. Mana Cermin ajaib. Dia bertanya, si ratunya bertanya, "Hai cermin ajaib, siapa yang paling cantik di negeri ini?" Ya Putri Salju lah. Cermin ajaib lalu menjawab, "Putri Salju lah yang paling cantik." Benar kan? Nah, seketika sang ratu tahu bahwa Putri Salju masih hidup. Ratu sangat marah. Kok bisa ya masih hidup? Kira-kira hati yang kemarin dikasih sama prajurit itu hatinya siapa ya? Mari kita lanjut. Iya. Akhirnya sang ratu segera mencari keberadaan sang Putri Salju. Ia mengubah dirinya menjadi nenek-nenek pembawa keranjang. Dan dia ngasih buah yang ada racunnya. Kita lanjut dulu sebelum itu.
Keranjang itu berisi buah apel, teman. Salah satu apel yang ia bawa itu diisi racun yang akan dimakan oleh Putri Salju. Ya. Nanti dia mati. Ya. Di hutan, nenek bertemu dengan sang putri salju yang sedang membawa roti. Si nenek membujuk putri untuk menukar roti itu dengan apel miliknya. Putri yang baik mengabulkan permintaan si nenek tersebut. Ia memakan apel dari si nenek dan dalam sekejap putri terjatuh, Pingsan. tidak sadarkan diri. Gitu. Kasihan ya Kak ya. Dia jadi Para kurcaci pun pulang ke rumah. Mereka sangat sedih begitu melihat sang putri salju yang terbaring. Para kurcaci mengira bahwa putri telah meninggal dunia. Dan akhirnya mereka memasukkan putri salju ke dalam peti dan meletakkannya ke dalam rumah. Setelah itu, pada suatu hari, datanglah seorang pangeran berkuda yang sedang menyusuri hutan. Melihat ada peti yang diletakkan di luar rumah, pangeran segera mendekati peti itu, Kakak. Iya. Iya. Kasian banget, sedih. Apakah ini putri yang selalu datang dalam mimpiku? Kata sang pangeran. Karena penasaran, sang pangeran membuka peti tersebut dan menyentuh tangan putri. Aduh putri, gitu kata sang pangeran. Nanti dicium. Iya. Jadinya bangun. Ajaib, sentuhan tangan sang pangeran membuat sang putri perlahan membuka matanya. Dan 7 kurcaci datang. Dan semua kurcaci yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi amat gembira. Wow. Dan putri salju tersenyum kepada pangeran. Senyumnya cantik sekali. Dan pangeran berlutut kepada sang putri salju. Ia meminta putri salju untuk menjadi permaisurinya. Kakak tahu permaisuri itu apa? Permaisuri itu Istri, itu cinta. Jadi putri salju dan pangeran itu akhirnya Menikah. Iya. Putri salju menganggukkan kepala. Mereka mengakhirinya menikah dan hidup bahagia bersama dengan 7 kurcaci. Hore! Ceritanya selesai, teman. Jadi begini ya ceritanya Putri Salju dan 7 kurcaci. Pesan dari Bunda bahwa jadi manusia itu tidak boleh harus jadi orang yang baik dan tidak boleh jahat ke sesama, biar hidupnya bisa bahagia dan bermanfaat untuk orang lain, gitu ya Kak. Semoga teman-teman suka dengan dongeng kali ini bersama Bunda Anissa dan yang bagus dong. Itulah. Iya. Lain kali kita akan berdongeng lagi ya Kakak ya, dengan judul dongeng yang baru lagi ya. Oke, apa ya kira-kira dongengnya untuk selanjutnya? Tunggu ya. Selanjutnya mau? Oke. Salam dulu kalau gitu Kakak Kila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Selamat ketemu lagi di lain kesempatan.